memberikan jalannya, Tuhan memberikannya, Tuhan memberikan berkatnya, penyertanya buat kita. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudaraku, dan berikan waktu dan kesempatan untuk kita semua bersaat teduh sejenak. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kanan kiri kita adalah sahabat dan juga saudara kita. Mari kita saling berjabat tangan. Kita dan angkat sama-sama ke pujian hari ini, ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia.
digandeng orang itu, atau bisa peluk sampai kita nyanyi sayang-sayang. Kita mau wujudkan, kita mau nyatakan bahwa kita benar-benar satu keluarga. Kalau kita benar-benar cinta, mengasihi orang-orang yang ada di kanan kiri depan belakang kita. Bisa, tante bisa pilih siapa di belakang tante, ada Bu Suci, bisa digandeng, bisa dipeluk, ya. Siap semuanya, jangan ada yang tidak bergerak. Yaudah, siap. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Lagi, sayang, sayang, digandeng lagi, dipeluk lagi. Sayang Tuhan, kok ojo diisir, lekat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Semuanya kompak di dalam Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya berikan waktu kesempatan saudaraku yang mau bersaksi di awal tahun ini. Saya memberikan kesempatan. Ada yang mau bersaksi? Nanda kayaknya. Enggak. Ada ibu-ibu? Bapak-bapak? Mbak-mbak? Mas-mas? Tante? Shalom. Sebenarnya kasih Tuhan itu tidak ada habisnya, amin. Amin. Kasih Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita semua. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan yang sungguh-sungguh amat luar biasa. Kayak dia ya rasanya baru merasakan jadi janda tua. Ya, saya setelah suami saya sudah dipanggil Tuhan, saya harus hidup sendiri. Saya harus ngapa-ngapain sendiri. Walaupun ada anak di rumah, tapi mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Maka dari itu, saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sepeninggalnya suami saya diberikan kesehatan. Kaki saya bisa jalan, bahkan sekarang mungkin bisa lari loh. Iya sungguh, saya terima kasih pada Tuhan sehingga saya bisa melakukan apa-apa sendiri yang tadinya tergantung dengan suami. Sekarang aku apa-apa sendiri. Puji Tuhan, Tuhan selalu memelihara aku dimanapun aku berada. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan juga memberkati usahaku walaupun sendiri ya. Yes. Terima kasih. Terus apalagi yang saya mau bicara bingung. Ya itulah pemeliharaan
Tuhan tiada putus buat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kayaknya cuma segini, nanti kapan-kapan bersarti lagi ya. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Oh, Bu Suci. Silakan. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan selalu menolong dalam kehidupan saya, di mana kemarin di tanggal 31 ya, penghujung tahun 2025, saya itu bukannya saya mengeluh ya, saya sudah tidak mempunyai uang gitu ya, tapi saya percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saya, dan tepat di penghujung tahun tanggal 31 itu kemudian ada berkat sudah masuk dalam, maksudnya rekening saya, meskipun rekening saya hanya sedikit ya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati saya. Dan di tanggal 1 Januari kemarin, di awal tahun 2026, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya, di mana di tanggal itu, di awal tahun 2026, saya mendapat pesanan lagi, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saya doakan Tuhan akan nyatakan dalam hidup saya, karena mujizat dan keajaiban Tuhan yang tidak terhentikan akan terjadi dalam hidup saya, dan saya akan mengalaminya itu. Dan saya percaya di tahun 2026 ini penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup saya, dan saya percaya di tahun 2026 ini Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Itulah kesaksian saya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, izinkan saya untuk bersaksi sebentar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai anak Tuhan itu kayak pujian tadi, sayang disayang, aku disayang Tuhan, itu memang benar. Kita tuh sebenarnya disayang Tuhan, tapi kadang kita tuh nggak ngerasain gitu ya. Kadang kita juga nggak peduli kalau Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oke. Suatu ketika saya melihat status adik saya, dia itu pergi menginap dengan keluarganya di hotel. Terus saya batin, Tuhan, aku kapan yo iso turun neng hotel gitu. Batin saya gitu. Kenapa? Karena kalau saya pergi ke luar kota, suami saya nggak mau nginep di hotel, tapi pilih nginep di rumah teman. Katanya biar lebih akrab dengan teman. Ya sebenarnya rodok irit sebenarnya. Dan rodok irit gitu kan. Waktu itu saya coba balik, kapan yo Tuhan, aku iso turun neng hotel gitu. Oke, kemudian itu terjadi di bulan November. Ketika saya lagi mulai mempersiapkan dekor ini itu dan sebagainya, kemudian Tuhan mendengarkan doa saya yang sangat sederhana. Mungkin buat ibu-ibu atau saudara-saudaraku mungkin menganggap, ngapain sih doa minta nginep di hotel gitu kan? Ya, masalahnya saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa untuk bisa membayar satu malam pun satu hotel. Kalau yang bekerja mungkin punya gaji 3 juta, 5 juta, mengeluarkan uang 500 nginep di hotel itu mudah. Tapi buat saya mengeluarkan uang segitu lebih baik saya simpan, gitu kan? Dan berkat itu pada akhirnya Tuhan jawab. Dan singkat cerita, bulan November saya diberi berkat sama Tuhan bisa menginap di Grand Carlita 2 malam. Walaupun masih wirawiri hidupin gereja, pagi matiin gereja, malam hidupin gereja, bolak-balik. Tapi saya menikmati berkat Tuhan itu. Dan ternyata Tuhan memberkati permintaan doa saya itu nggak cukup sampai di situ. Di bulan Desember Tuhan jawab lagi. Ketika saya lagi lelah-lelahnya, ketika saya lagi capek-capeknya, setelah selesai dekor, yang untuk melakukan apa, untuk masak aja sudah malas sekali karena capek luar biasa. Tuhan beri saya kesempatan sekali lagi untuk menginap di hotel
cor. Dan itu buat saya adalah sebuah berkat. Karena apa? Kalau saya pengen mandi air panas, saya nggak godok banyu wetan, tapi cukup cetek masuk kamar mandi, bisa nyalakan shower. Bahasa itu sudah kenikmatan duniawi yang sangat hakiki, Bapak Ibu. Karena mandi tinggal mandi air hangat. Bahasa itu sudah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan saya bisa tidur nyenyak dengan bantal yang empuk. Saudara tahu, selama bulan November, Desember itu kepala saya sakit karena apa? Karena bantal saya itu keras. Ya, di sini itu salah bantal terus. Dan saya bersyukur Tuhan menyediakan apa yang saya minta. Walaupun kecil dan sederhana, membuktikan kepada saya bahwa Tuhan itu benar-benar mengerti setiap kebutuhan kita semua. Dan Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan saya. Walaupun sebuah permintaan yang sederhana, tapi mengajarkan saya bahwa dulu saya berpikir Tuhan itu hanya menjawab doa saya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan saja, dengan kebutuhan pelayanan saja. Saya butuh misalkan butuh alat pel, Tuhan sediakan, contohnya sederhana. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya pikir Tuhan itu jauh. Tetapi lewat peristiwa hotel itu Tuhan membuktikan pada diri saya bahwa Dia juga mau peduli dalam hidup saya pada hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Tuhan juga memiliki sisi humanis yang mengerti setiap kebutuhan manusia seperti saya apa adanya. Dan puji Tuhan, Tuhan mengawali tahun dalam hidup saya dengan memberikan sebuah ayat yang luar biasa di dalam Wahyu 21 ayat 4 yang mengatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan tahu 2025 saya penuh dengan tetesan air mata. Saya menangis, saya mengerang, saya meminta. Setiap kali saya membutuhkan, saya cuma butuh menghadap Tuhan, lapor sama Tuhan, lapor pak saja. Karena apa? Dalam hidup saya tidak punya apa-apa yang bisa saya andalkan. Rumah saja saya masih numpang di rumah Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab lewat ayat ini bahwa Tuhan mengerti setiap tetesan air mata. Betul Bu Kianto? Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak terbatas kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dia sangat mengasihi kita, kita sangat disayang oleh Tuhan. Bersyukurlah untuk hidup yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk
penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2025. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu, dan bahkan Kau memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga dalam kehidupan kami. Dan kami percaya mengawali tahun baru 2026, di sepanjang tahun ini kami percaya Engkau mengiring seperti halnya di tahun yang lalu. Terlebih kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, berkuasa dalam kehidupan kami, Allah yang sanggup memberkati kehidupan kami hari ini sampai pada akhir tahun mendatang. Dalam berkat nama Yesus, sudah percaya bahwa Tuhan Yesus terbaik, Dialah Gembala yang terbaik di sepanjang tahun ini. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? 1 tahun tak jumpa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki babak yang baru. Ya. Memasuki tahun yang baru. Dan diharapkan kita punya hidup yang baru. Hidup yang baru bukan hanya sekedar angan-angan, tapi hidup yang baru itu dijalani setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Tidak bisa langsung membalikkan telapak tangan, saudara. Ya kan? Kita menjadi orang baik tidak semudah ya membalikkan telapak tangan. Ya, perlu belajar baik dari hari ke hari. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk mempercayai penyertaan Tuhan di tahun ini. Katakan amin. Kalau tahun lalu kita ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, begitu juga tahun ini ya, tidak kalah jauh, tidak kalah dahsyatnya bahwa semakin orang mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Haleluya, amin. Nah, oleh sebab itu menjalani 2026, saudaraku yang dikasihi Tuhan, katakan, aku tak mau jalan sendiri. Apakah saudara masih ingin jalan sendiri, atau ingin jalan bersama Tuhan Yesus, atau mau jalan sama bestinya, atau mau jalan sama siapalah di situ? Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang jalan sendiri itu orang yang kesepian. Katakan kesepian. Iya toh? Orang yang jalan sendiri itu tidak punya teman. Orang yang jalan sendiri itu kalau ada apa-apa ditanggung sendiri. Orang yang jalan sendiri kalau mengalami celaka tidak ada pertolongan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu bisa bahaya. Hari ini tadi pagi ada laporan dari Bu Suci, Bu Sriati tinggal seorang diri. Ternyata tadi pagi dia jatuh terjungkal. Apa buktinya kalau terjungkal? Ya, karena batuknya ini bendol sebola pimpong kayaknya. Benar ya Bu ya? Ya. Tidak ada orang, tidak ada kawan, dia hidup seorang diri, mungkin pintunya terkunci. Ya, jatuh. Kenapa bisa jatuh? Jatuhnya pun jungkel, saudaraku. Pertolongan pertama harusnya kalau sudah sadar bahwa jalan itu terseok-seok, yang dia pegang harusnya tongkat, ya kan? Tapi biasa sudah sehat, sudah bisa jalan sendiri tanpa tongkat. Tongkat mungkin ditaruh, diabaikan. Ketika kakinya sudah tidak kuat, apa yang terjadi? Atau mungkin kepeleset, kesandung, bisa jadi ya, karena jalannya licin. Kenapa licin? Banyak yang tahu. Ya, karena kalau kebelet
ya nggak sempat sampai kamar mandi, wah sudah kebanjiran sudah. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan sendiri itu sebenarnya tidak mengenakan. Mungkin ada di antara kita yang hidup sendiri, bukan berarti dia jalan sendiri. Ya. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada Tuhan Yesus dalam kehidupannya, ada Tuhan Yesus dalam keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Saudara yang sudah ditinggalkan orang tua, ya, Bu Suci juga jalan sendiri, ya kan? Anaknya nggak ada, ya, nggak mau nyinggung, itunya juga nggak ada, ya. Aduh, kembali buka luka lama, ya. Tapi orang yang sudah berdamai dengan dirinya, dengan Tuhan, tidak masalah mau mendengar apapun kata orang. Yang percaya katakan amin. Luka lama jika dibuka kembali, ketika dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, ia tidak berjalan sendiri, tapi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, ya. Jalan bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku tak mau jalan sendiri. Saudaraku, jalan sendiri sekali lagi tidak enak. Kalau ada apa-apa, tidak ada pertolongan, saudaraku. Ya, perbanyaklah kawan, sahabat, teman, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara jalan, di tengah jalan sekalipun, belajar tersenyum, menyapa orang lain supaya punya sahabat baru. Amin. Ya. Aku tak mau jalan sendiri. Dengan siapa aku berjalan? Dengan siapa saudara berjalan di tahun yang baru? Sekali lagi, selamat tahun baru yang baru berjumpa hari ini. Karena hari ini minggu pertama di awal tahun, saudaraku. Ya, sudah 1 tahun tidak berjumpa, masih lihat kanan kiri, ada yang baru tidak, ya, ada yang rambut baru, ada yang baju baru, ada yang teman baru, ada yang pasangan baru. Apa yang baru? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harusnya yang baru itu adalah kehidupan kita yang sejatinya di dalam Tuhan, ya. Makanya saudaraku, dengan siapa engkau berjalan di tahun ini menentukan arah tujuan dan masa depanmu, ya. Dengan siapa aku berjalan? Dengan siapa saudara berjalan? Ya kan? Kalau yang menemani perjalanan saudara blenyon, saudara pasti akan blenyon. Tahu blenyon? Kalau yang menemani perjalanan saudara orangnya malas, saudara juga akan ikut malas. Kalau saudara rajin, saudara sorong. Kenapa? Kerja sendiri. Makanya, saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara tidak satu arah dan satu tujuan, maka saudara akan tertinggal. Makanya dalam sebuah keluarga, satu komando, satu tujuan. Supaya apa? Semua berjalan ke satu arah, ke satu tujuan, bersama-sama, tidak jalan sendiri-sendiri. Kalau tidak mengikuti arah dan tujuan, terpaksa tertinggal atau ditinggalkan. Kalau saudara, lah ya enggak lah, sayanglah, masa kita mau sampai sendiri? Kira-kira bisa sampai tujuan enggak? Kalau nunggu yang terlambat, yang tertinggal itu punya kemauan, kira-kira bisa sampai tujuan dengan deadline yang tepat tidak? Kira-kira
Wah kasihanlah, kan kita soro bareng, menderita bersama. Harusnya kita sampai bersama-sama. Kita nunggu dia nggak bangkit-bangkit, dia tidak berjalan-berjalan, saudaraku. Saudara mau menunggu orang yang tertinggal, yang sengaja meninggalkan diri, atau saudara akan tinggalkan itu orang? Sekali lagi saudaraku, jika satu domba tersesat, saudara akan mencari domba yang tersesat, yang tertinggal tadi. Sementara Tuhan sudah menunggu di depan, ya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Tuhan waktunya itu tepat, ya. Tuhan itu waktunya tepat, ya. Barang siapa yang tidak tepat waktu akan ketinggalan. Wah, dengan Tuhan maaf saya terlambat gara-gara karena Pak menyelamatkan domba yang tersesat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pasang badan nih, pasang badan. Ya, kalau Tuhan gak selamatkan dia, maka saya ikut dia. Kira-kira seperti halnya Musa, ya. Kalau Tuhan gak selamatkan bangsa ini, coret namaku dari kitab kehidupan, apakah ada yang berani seperti Musa? Atau ya sudah Tuhan, aku sudah kasih ingat dia, ya, aku sudah kasih tahu dia, tapi dia tidak mau dengar dan tidak mau tahu, saya angkat tangan, maka saya tinggalkan saudara yang dikasih Tuhan. Nah, berbijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan, saudara. Tapi hari ini kita mau katakan, saya memilih, saya tidak mau jalan sendiri. Aku mau jalan barengan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika pasangan saya, ya, beberapa hari yang lalu, ya, ketika keinginannya itu saya batasin, ya, seperti kesaksian tadi, ya, harusnya Tuhan kapan pengen ngerti hotel, ya kan, ngapain sih, ya? Logika laki-laki, ya. Logika laki-laki, ya, ngapain sih, ya kan. Tapi kan boleh dong punya keinginan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tapi ketika kita, ya, mencari kehendak Tuhan, apa yang kita inginkan pun dituruti. Yang percaya katakan amin. Iya. Bukan hanya mencukupi apa yang kita butuhkan, tapi ketika kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka apa yang kita inginkan pun dituruti. Sekarang apa mendesaknya kepentingan tidur di hotel 500.000 semalam, belum makannya, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu pun Tuhan turuti. Gara-gara apa? Berkat kegagalan orang lain menjadi berkat kenikmatan bagi kita. Loh, dokter itu dapat berkat dari siapa? Halo? Orang sakit. Berkat saudara sakit, maka dokter itu menikmati berkat. Ya. Nah, profesi apa lagi? Hampir semua profesi itu berlaku hukum tabur tuai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, orang lain yang menabur, orang lain yang menuai. Maka di tahun ini, dengan siapa engkau berjalan, apa yang kau lakukan di tahun ini, mulai ragu-ragu lagi, saudara. Kalau saya berjalan bersama Tuhan, apapun yang
aku mau lakukan, saya mau katakan Tuhan ini loh yang terbaik dalam kehidupanku, ini yang ku kerjakan. Jangan minta-minta terus sudah. Ya, kalau minta terlalu gampang kan, pagi siang sore minta. Tapi untuk melakukan sesuatu mau pagi siang sore malam, apa rasanya? Apa hendak dikata? Ya kan? Di sini nggak terbaca. Yang terpenting bukan kemana aku pergi, tetapi dengan siapa aku berjalan. Saudara membaca pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 6 saya akan bacakan secara cepat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi pola pikir kita digandengkan dengan pola pikir Tuhan. Gimana caranya? Baca Alkitab dong, ya. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau jalan kita selama ini bengkok-bengkok, ya akuilah dia. Cara mengakui, baca Alkitab lagi, supaya kita dituntun kemana kita mau melangkah. Ayat 7, saudaraku, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Banyak-banyaklah bertanya kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Jauhilah kejahatan, karena kejahatan tidak mendapat tempat di surga. Ya, karena kejahatan tidak mendapatkan rizkinya Tuhan, tidak dapat ridhonya Tuhan, gitu kan. Karena orang jahat, gimana cara Tuhan memberkati hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu pak saudaraku yang dikasih Tuhan, mengawali tahun dengan hal yang benar, sesuatu yang benar, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Awal yang benar, awal yang benar. Berjalan tanpa Tuhan mungkin terlihat berani. Wah, aku kan sudah mandiri, aku kan sudah gede, aku kan sudah dewasa, aku kan sudah tua. Makanya tidak perlu tongkat, akhirnya jatuh. Yang merasa kuat, merasa bisa, ya. Berjalan tanpa Tuhan mungkin terlihat berani, tetapi tanpa hadiratnya kita akan kehilangan arah. Banyak orang meninggalkan Tuhan untuk mengejar harta dan kekayaan, tapi ingat bahwa keawetan apa yang kau dapat tergantung, ya, Tuhan memberkati atau tidak. Saudara masih ingat kisah sang kuryang yang menyimpan padi di dalam gentong itu, yang tiap hari cuma diambil satu bulir dan itu tidak habis-habisnya, bahkan tiap hari bisa makan sampai kenyang. Apakah itu kisah siapa? Joko Tingkir apa? Sang kuryang, ya kan? Tapi ketika pasangannya merebet, katanya kan, ya, kepo, so tahu, pengen tahu, ya kan, apa yang dilakukan dia ini, apa akhirnya dibuka lah ibunya, maka kasihannya jadi hilang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, awal yang benar menentukan perjalanan hidup kita sampai tujuan, ya. Awal tahun bukan soal besarnya rencana. Coba awal tahun 2005 yang punya rencana besar, hari ini tercapai tidak? Ya. Pada awal tahun banyak orang memberikan resolusi tahun 2026 atau mimpi kali ya. Boleh nggak mimpi? Boleh, tapi bermimpilah bersama dengan Tuhan. Tuhan, kalau yang masih jomblo, Tuhan, aku mau pasangan yang setia kepada Tuhan, bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar ganteng, ya kan? Tapi kaya juga. Tambah gitu? Loh iya tuh. Nah, itu resolusi. Tapi nggak ada
giatnya, tidak ada something doingnya untuk melakukan sesuatu, untuk berjalan mengejar apa yang dimimpikan. Orang pengen masuk ke kedokteran harus bisa bahasa Inggris, karena buku-buku yang dipakai adalah banyak buku bahasa Inggris, tidak asal bahasa Jawanya yang dipelajari. Ya, cita-cita mau jadi dokter, bahasa Inggrisnya nol. Gimana? Oke? Nggak oke, ya kan? Beautiful, gitu misalnya kan. Jadi untuk menjadi ya dokter kecantikan kan juga perlu istilah gaul yang dalam bahasa Inggris itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengawali dengan benar, ya, bersama dengan penyertaan Tuhan, kau tidak akan kehilangan arah. Seberapa besar pencapaian yang kau akan capai di akhir tahun nanti, saudara akan mengalami kenikmatan dan puas. Karena apa? Sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah berdamai dengan Tuhan. Apa yang kita nikmati hari ini karena berkat kemurahan Tuhan. Dengan siapa yang menyertai langkahmu hari demi hari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siap menerima perubahan dan tanggung jawab. Orang yang mau hidupnya diberkati oleh Tuhan, mau gak mau harus siap menerima perubahan. The power of change. Ada perubahan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau belok diluruskan, itu perubahan. Sakit, aku mau ke kanan Tuhan, enggak lurus. Aku mau ke kiri Tuhan, enggak lurus. Aku pengen jajan Tuhan, enggak lurus. Sakit enggak? Nah, kalau keinginanmu dikatakan tidak, kira-kira rasanya gimana? Gimana dan? Sakit, ya. Hidup kelaku, kan? Sudah kuharapkan, ya, lama-lama berbulan-bulan bahkan bersatu tahun aku berdoa Tuhan ini ternyata ditolak, sudah sakit. Nah, siap menerima bro. Kalau orang yang berdamai tidak perlu sakit lagi. Kenapa? Ya sudah, ya kan? Dan tanggung jawab. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan siap diubahkan hidupnya. Yang percaya katakan amin. Orang yang siap diberkati Tuhan, dia juga siap diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Mau diberkati Tuhan kok gak mau berubah? Seberapa banyak berkat Tuhan yang akan diberikan kepadamu jika engkau tidak bisa mengelolanya? Contoh, hotel yang punya orang kaya, generasi pertama nggak ada, diwariskan pada generasi kedua. Apa yang terjadi? Anaknya hanya foya-foya, menghabiskan pendapatan sehari-hari. Tidak ada ya pemeliharaan baru, tidak ada hal yang baru yang menjadi produk. Lama-lama ditinggalkan konsumen sudah. Begitu juga orang yang tadinya ya memiliki hak bagian, misalnya punya rumah makan, misalnya punya rumah makan, awal-awalnya booming, tapi nggak ada menu barunya, saudaraku yang dikasih. Tidak ada menu unggulannya. Lama-lama ditinggalkan pelanggan. Tempe mendoan aja menu andalannya. Kadang nggak ada rasanya, kadang cuma asin doang, kadang tempenya bau. Lama-lama, apakah ada banyak orang yang akan menjadi pelanggan di tokonya, di warungnya? Nggak ada, saudaraku yang dikasih. Maka mau nggak mau harus ada perubahan. Katakan perubahan. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab
berbicara masalah beban pekerjaan yang harus kita pikul, saudara. Jadi orang yang mau diberkati ya harus siap kerja keras, saudara. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur. Kalau di gereja-gereja lain, wah, minggu pertama, awal tahun, awal bulan, ada persembahan awal tahun. Yang datang sepi dong, Purwokerto gitu loh. Iya. Tapi saudaraku, di tempat yang berbeda, ketika disinggung soal menabur, duit. Awal tahun saya tidak berbicara soal duit. Awal tahun saya berbicara soal menabur. Menabur itu adalah kegiatan. Katakan kegiatan. Menabur adalah pekerjaan. Masa menabur sambil tidur-tiduran, kan gak bisa, saudara. Orang mau menanam, ya harus bangun dari tempat tidurnya, melangkah membawa alat-alatnya, mulai keluar dari rumah, mulai berada di bawah terik sinar matahari. Kalau di dalam kantor ya di gedung yang ber-AC mungkin, ya kan? Atau dengan pakaian kerja yang siap kerja. Katakan siap kerja. Loh, orang yang siap diberkati itu siap kerja, saudara. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Jadi ada yang menabur, ada yang menuai. Kalau saudara ingin menuai, mulailah menabur. Ya, menabur bukan hanya berbicara soal aku mau memberi uang, tapi menabur berbicara masalah hati yang mau bangkit untuk melakukan sesuatu. Itu yang namanya menabur. Memanen, menuai juga hal yang sama. Melakukan sesuatu yang membutuhkan jerih lelah untuk mengambil sesuatu. Itu juga berbicara masalah kerja dan kerja, saudara. Ya, oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ada keseimbangan antara siang dan malam, antara gelap dan terang, saudara. Tapi gelap dan terang tidak bisa bersatu, ya kan? Gelap dan terang bisa bersatu nggak, so? Bisa nggak? Nanti bawa ke Natasha. Ya kan? Sebab yang dikasih Tuhan, aku tak mau jalan sendiri. Ketika engkau bekerja, giat di tahun ini, pastikan engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya nggak tahu apa yang dipikirkan Hizkia. Ya, kalimat pertama apa yang kamu tulis, His? Melakukan bukan menunda. Ya, mengawali itu melangkah. Tidak berdiri di tempat kecuali olahraga. Kalau olahraga ya lari di tempat, ya kan, jalan di tempat, tidak pernah beranjak dari tempatnya. Tapi orang yang melangkah di tahun 2026 bersama dengan Tuhan, dia pasti akan berjalan. Katakan berjalan, saudara. Nah, ketika Yosua mengutip ayat Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, dia memilih terjemahan firman Allah yang hidup.
Jadi yang ditulis di grup itu adalah firman Allah yang hidup terjemah. Jika kau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna, artinya menunggu engkau punya, ya, menunggu engkau sehat, menunggu engkau baik, ya. Di sini dikatakan untuk menabur, untuk melakukan sesuatu, engkau tidak akan menuai. Tidak akan ada sesuatu pun yang dapat kau hasilkan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang kau hasilkan. Ini yang menerjemahkan orang Batak. Yang kau hasilkan. Penerjemahnya orang Batak ya. Kalau orang Jawa nggak mungkin kau, dikau, engkau. Ini kau. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, orang yang menunda bangun, kalau orang Jawa bilang, ya, rezekine keburu ditotol ayam, ya kan? Lah aku ngapa Pak bangun pagi-pagi anak-anak yang dikerjakan gitu kan? Ya. Banyak hal yang dikerjakan, saudara. Yang pertama, setiap hari wajibnya orang yang tinggal di sebuah rumah adalah bersih. Setiap hari orang yang tinggal di sebuah rumah wajib pegang sapu. Sik resik. Iki lho sik putih. Mbak Suci lah alasan. Lah saya ngingetin Mbak Suci itu lantainya tolong disapu. Sik putih, Pak. Lah memang ubinnya putih kok. Atau saudaraku yang punya baju, ya kan? Wah sayang ya baru dipakai sekali gantung lagi. Saya dulu di tempat ini ada sampai 6 bulan punya celana branded, tak pernah dicuci. Habis dipakai gantung di angin-angin, habis dipakai gantung di angin-angin. Katanya apa? Biar apa? Biar awet warnanya. Beli 300.000, 500.000, celana gak akan diganti, gak pernah dicuci. Sebenarnya bisa awet, saudara. Gatel ya. Kecuali digantungnya di bawah AC. Jadi masih lembab. Lah kalau digantungnya sembarangan, saudaraku, celana branded itu, walau ya bahaya no John. Saya tadinya begitu, saudaraku. Saya pakai untuk tidur, masih bersih, belum kotor. Saya gantung lagi. Lama-lama kok gatel-gatel kok. Loh kok ada putih-putihnya, ya kan? Bikin gatel, bikin jamur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, akhirnya apa? Allah baru pakai cemplungin, ya, daripada gatelan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini saudaraku, itu namanya giat dalam melakukan sesuatu. Jika engkau selalu menunggu keadaan yang sempurna, nunggu banyak, nanti saya laundry lah. Habis satu lemari, ya, masuk tempat yang kotor, nanti di laundry lah, semua sudah dicuci lah, pakai apa? Gitu gak ya? Beli lagi lah Pak D, ya kan? Sudah belum kering itu, ya kan? Belum kering itu, gitu kan? Kalau nggak dibelikan, saya nggak sekolah loh, mulai ngancam. Kalau nggak dibelikan, saya nggak sekolah loh. Nanti kalau nggak dibelikan, saya nggak kerja loh. Kira-kira begitu nggak sih? Ya sudah, kalau mau kerja besok nggak usah
datang lagi, apa yang terjadi? Iya kan? Kau usah datang lagi, iya kan? Holiday every day, iya kan? Nah, saudaraku, jadi kalau mau diberkati, menuai di tahun ini ya menabur. Menabur bukan hanya sekedar berbicara masalah uang, menabur pikiran, ya, menabur perkataan yang baik, saudaraku ya. Seringkali kita itu banyak ngomong yang jahat, ngomong yang jelek. Lu saya sadar loh. Gak tahu kalau saudara, ketika ngomong seringkali menyakiti orang, bukan? Walaupun kita nggak sadar kita ngomongnya bagus, ya, tapi seringkali omongan kita menyakiti hati orang, saudara. Nah, hari ini banyaklah menabur hal yang baik, saudara. Dengan siapa saudara bisa berjalan? Hanya dengan jalan serta Yesus, saudaraku. Nah, kalau dikatakan aku nggak bisa apa-apa, Pak, aku nggak punya apa-apa, Pak, keadaan tidak memungkinkan untuk menanam, Pak, terus apa yang harus aku kerjakan? Belajarlah dari seorang yang bernama Ishak. Ishak apa Ishak bacanya? Ishak atau Ishak? Bukan Edi Ishak ya. Ishak. Anaknya siapa? Ishak anaknya siapa? Hah? Anaknya Sarah. Iya kan? Belajarlah dari seorang Ishak, maka menaburlah Ishak di tanah itu pada waktu itu musim kering, saudaraku. Biasanya orang yang musim menanam adalah musim mareng. Ada yang tahu musim mareng? Musim mareng itu sekitar bulan 4, bulan 5 atau bulan 3, bulan 4. Marengan. Bukan Januari. Januari hujan sehari-hari dingin, hujan sehari-hari mati. Baru tumbuh biji itu, ya, kena air hujan setiap hari baru tinggi. Saudara tinggal percaya atau tidak, taruh bunga di bawah gerojokan air, lama-lama tak bunga atau tanaman itu akan bolong-bolong daunnya, mati. Musim tanam bukan bulan Januari, tapi di musim mareng antara penghujan dan kemarau. Nah, saudaraku, pada waktu itu Ishak, ya, menabur di musim kering kerotak kemarau. Logikanya Ishak ini waras tidak? Pada waktu saudara ini kalau ngomongin soal menabur sesuatu yang saudara miliki, lapa lagi kletek-kletekin, lagi kletek, tahu kletek nggak? Nggak tahu kletek, lagi kere-kere nih, lagi kosong-kosongin, kan? Berbicara seperti itu, Ishak adalah contoh terbaik, ya, menabur di waktu kemarau, di musim kelaparan, di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Berapa kali lipat? Banyak orang ingin menuai 100 kali lipat tapi tidak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa, tidak melakukan pengorbanan apa-apa, ya kan? Yang dilakukan cuma doa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Doa Yabes maning kan? Itu yang masih digantung itu kok. Coba baca kok. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi itu doanya Pak O kemarin yang di broadcast.
Iya kok. Yang pertama apa? Masih ingat gak? Apa? Sehat. Apa lagi? Udah lupa ya? Sehat, sejahtera dulu, makmur, rezeki melimpah. Ingat doa Yabes memperluas daerahnya, buka cabang di mana-mana. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Ishak mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kuncinya apa? Diberkati Tuhan walaupun di musim kering, musim kemarau, hal yang mustahil bisa menjadi mustahil. Loh iya loh. Tiba-tiba, aduh aku nggak bisa datang nih. Ya udah, nggak jadi ku cancel, nggak jadi ku refund. Tinggal aja, nikmati aja itu kamar, ya kan? Bukan hanya itu, dikasih modal nggak? Dikasih modal juga. Dia mulai nggak mau jujur dia. Nah iya. Oh iya. Rupanya modalnya saya nggak dikasih tahu, saudara yang dikasih Tuhan dia. Ya, sudah dikasih nginep ya, sudah dikasih kamar yang lumayan harganya ya. Ya, kalau mau ngomong-ngomong gede 1,5 juta, kan? Ternyata dikasih modal juga. Ini tuh jajan. Lah yang enak loh ya. Mustahil? Enggak. Lah kalau nunggu punya uang 500 harus kerja berapa hari Bu Suci? Lu iya toh? Nah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, saudara. Aku tak mau jalan sendiri, ya, apalagi sendirian, gak enak. Kuncinya diberkati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih itu, saudara masih ingat lagu Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak. Pak, tak selesai. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh, kirain ku tak lagi saudaraku. Ya, bisa kan?
Demi mengingat masa lalu. Nyanyi. Ya nyanyi ku tak dapat jalan sendiri. Oh mau bareng-bareng. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangi hidupku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak bisa jalan sendiri, pastikan bahwa tangan kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Karena Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, berarti Allah bersama-sama dengan kita menuntun langkah kita, tangan kita kemana yang harus kita tuju. Amin. Kalau kita mulai belok, Tuhan pegang. Kalau kita mulai berhenti, ya Tuhan pegang, Tuhan angkat. Ya, seberapa besar bebanmu, kalau Tuhan yang bantu angkat, pasti terangkat, saudara. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Yosua 1 ayat yang ke-9 saya mengulang pada minggu yang lalu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bersama Tuhan pasti saudara memiliki kedamaian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat meluluhku. Hanya Yesus jawab dari atas. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab hidupku. Bersama siapa? Bersama yang hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama yang hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab hidupku. Saudaraku, awali tahun ini dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, jika Tuhan yang menuntun tanganmu, engkau pasti sampai tujuan. Amin.
dalam berkat nama Yesus, Immanuel, Allah menyertai kita, Allah menyertai hidup saudara, menjalani awal tahun dengan penuh kesadaran dan sukacita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan untuk petugas maju ke depan. Dan setiap kita, mari kita berdoa dengan tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur buat mengawali tahun yang baru ini dengan datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan kami boleh menerima selalu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan memberikan apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, maka berdosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian hingga namamu. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya di sini mau mengingatkan kembali kalau minggu depan, tepatnya tanggal 11 Januari 2025, akan diadakan cek kesehatan gratis untuk Bapak Ibu sekalian setelah ibadah. Saya ulangi kembali, minggu depan 11 Januari setelah ibadah akan diadakan cek kesehatan gratis. Berupa apa saja? Ada tensi, cek gula darah, kolesterol, sama asam urat. Silahkan, monggo Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke saya atau ke Atia. Cek isi dompet ada nggak? Enggak ada. Begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Karena stripnya terbatas, silahkan segera mendaftar. Karena yang mendaftar itu yang akan dilayani. Seperti itu. Kalau ada sisa baru. Terlalu halus. Setelah ini saudara yang niat untuk ngecek kesehatan langsung datangi Adia atau Iskia. Ah, itu cepat itu. Dan 30 orang pertama yang daftar, kebanyakan ya, 20 orang pertama yang mendaftar nanti dapat kejutan. Iya loh, dapat kejutan nanti. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu giat dari pemuda. Saudaraku yang dikasih itu, yang pemuda silakan berdiri. Ada berapa orang? Yang pemuda silakan berdiri. Nah, loh, kamu udah pemuda ya? Yang kelihatan? Oke, baiklah, diakui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang oh iya 7. Sorry, maaf. 8. Oh iya 8. Ya, udah cukup berdiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemuda kita tidak banyak. Kalau mau banyak, saudara cepat bikin anak lagi. Gitu? Aduh, anak sekolah mingguku sedikit.
ya bikin anak lagi dong. Ya kan? Jangan mengeluh anak sekolah minggunya sedikit atau pemudanya sedikit. Ya bikin anak lagi ya. Buniar masih mau? Oh nggak cukup ya, cukup. Ya, yang tidak banyak itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan bersama-sama satu tujuan untuk jadi berkat. Ya, jadi berkat. Ya, mereka dapat uang dari mana sih? Ya, penghasilan mereka berapa sih? Mereka bisa. Ya, itu baru di bawah angka 10 orang, 10 anak bisa melakukan sesuatu yang baik. Apalagi setiap jemaat Tuhan punya hati yang sama. Aku mau jadi berkat. Pasti luar biasa, saudara. Ya, hidup baru, hati baru, kekasih baru. Saya jemput untuk pamit berdiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya Tuhan tetap baik sampai hari ini dan hari besok juga. Tuhan Yesus, kami berdoa terkhusus untuk Bu Sriati yang hari ini mengalami luka-luka, mungkin sedang mengalami kesepian, mungkin mengalami kesakitan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, penghiburan, kedamaian, dan Tuhan jamah untuk memberikan kesembuhan dan kesehatan dalam berkat nama Yesus. Berjuga-juga untuk umat Tuhan yang hari ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyehatkan, Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluarga.